Kita lanjut ke CFA dari variabel preferensi konsumen tahap 2 itu. Kita lihat hasilnya di sini. Hasil tahap 2. CFA 2 0,648, yang mana ini dia, cuman ada sisa 3, 861 dan 0,573. Kenapa ini tidak ada? Karena sudah direduksi. Kenapa dia direduksi? Karena nilainya di bawah 0,494. Nah, begitu juga dengan CFA 3 dan variabel-variabel lainnya ya. Seperti itu. Endingnya adalah di CFA 4. Nah, ternyata dari hasil analisis di CFA 4 ini semuanya sudah memenuhi ketentuan loading factor di atas 0,50. Oke, kita tidak percaya, kita cek, ini tahap 2 ya. Kita cek di tahap akhir, tahap 3, tahap 4. Nah, ini. Tahap 4 ini tabelnya. Semua sudah di atas 0,50. 8, nih, ini tidak ada di bawah 0,50 ya. Semuanya sudah memenuhi. Nah, ini gambarnya. Sama juga. Tidak ada. Jadi inilah namanya konstruk terbaik. Karena sudah memenuhi syarat uji validitas. Sehingga dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Yaitu uji signifikansi atau bootstrapping. Jadi begitu ya untuk ending dari CFA 4. Tidak ada CFA 5. Karena sudah memenuhi. Seandainya mungkin di CFA 1 sudah memenuhi semua, tidak ada CFA selanjutnya. Karena tidak memenuhi, kita CFA sampai kita ketemu loading factor yang terbaik. Nah, materi selanjutnya adalah bootstrapping. Setelah berhasil di uji loading factor, kita harus melakukan uji selanjutnya, yaitu bootstrapping. Menguji signifikansi. Apa itu signifikan? Tingkat kesalahan. Artinya, kan ada istilah signifikansi 5%, berarti tingkat kesalahan pengujian itu 5%, sedangkan tingkat kebenarannya adalah 95%. Kita pakai yang berapa? Kita pakai yang 5%. Kalau di CFA dalam SEM itu, T-tabel itu harus lebih besar dari 1,96. Dari mana angka ini? Ini adalah angka ketetapan uji 5% menurut Ghosali. Ketentuannya adalah T-hitung harus lebih besar dari T-tabel. Di mana dapat T-hitung? Adalah dari hasil bootstrapping. Di mana dapat T-tabel? Dari Pak Ghosali tahun 2015. Ketetapan itu. Kita langsung ke hasil bootstrapping. Oke. Variabel, semua variabel di bootstrapping ya. Daya tarik promosi. Tabel ini, halaman 103 ya. Nah, ini kan tadi di hasil loading faktornya, variabel daya tarik promosi ternyata yang memenuhi syarat itu cuma 2, PRM1 dan PRM3. Nah, ini T-tabel. Ini hasil pengujian dari bootstrappingnya. Dari mana dapat angka ini? Kita lihat di lampiran. Hasil outer loading lampiran PRM1 kita cek. Mana PRM1? PRM1 ke daya tarik promosi. Jadi yang kita pakai adalah ini 0 standar div.
Jadi yang ini ya. Nol standard deviation. Kita cek. PRM1 7,121. Sedangkan PRM3 6,239. Sesuai ya. T-tabel menurut Pak Usali 1,96. Kenapa dikatakan signifikan? Karena 7,121 itu lebih besar dari 1,96 sehingga dikatakan dia signifikan. Logikanya, kalau semua sudah lolos uji loading faktor, maka sudah pasti signifikan. Itu sudah pasti. Tidak usah diragukan lagi. Kalau tidak lolos uji loading faktor, sudah pasti ada yang tidak signifikan. Nah, kalau ada di sana tadi kan batasnya kan 0,05. Jadi kalau ada yang tidak dikeluarkan dari faktor, dari analisis, dan kemudian dilakukan uji bootstrapping, yang di bawah nilainya 0,05 itu sudah pasti dia tidak signifikan. Nah, jadi itu rumusnya. Jadi silakan di sini. Nah ini ada loading faktor juga. Berbeda dengan yang ini ya. Kalau ini kan loading faktor. Loading faktor hasil CFA. Sedangkan ini hasil bootstrapping. Hasil outer loading bootstrapping. Kita cek PRM 1 7,121 6,239 sama ya di gambar maupun di tabel. Begitu juga dengan variabel-variabel lainnya. Nah, kenapa tidak ada 4 kali di sini? Seperti CF. Karena kan yang kita ujikan loading faktor terakhir ya. Jadi tidak ada lagi CFA selanjutnya. Jadi begitu ya untuk uji bootstrapping. Nah, di sini kesimpulannya hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel harga telah memenuhi signifikansi 0,05 dan akhirnya menjadi variabel manifest harga. Jadi sama semua kesimpulannya asal sudah memenuhi uji tes statistik, dia pasti sudah signifikan. Jadi begitu kira-kira untuk PRC ya. Ini uji variabel harga. Nah, di sini adalah ada yang kosong ini. Kenapa dia kosong? Kenapa dia kosong sama seperti ini? Karena dia sudah kelewat signifikan ya. Jadi tidak ada masalah. Kalau ada pertanyaannya, sudah signifikan. Saya kira demikian untuk pertemuannya atau materi kali ini. Silakan di WA kalau ada yang kurang dimengerti.